Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetristio Liundira SEM Akun. Saya mulai menjadi dosen sejak tahun 2018 di kampus ITB Widyagama Lumajang, program studi akuntansi. Kemudian saya telah mengampu beberapa mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah pengantar akuntansi, kemudian mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 dan 2, serta teori akuntansi. Bidang keahlian saya adalah akuntansi. Kemudian setelah adanya pemetaan kompetensi dosen, maka saya berfokus pada bidang akuntansi lingkungan. Di semester genap, pada program studi akuntansi ada mata kuliah akuntansi lingkungan yang punya bobot 3 SKS, dan itu merupakan mata kuliah wajib program studi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah akuntansi lingkungan yang terdiri dari deskripsi mata kuliah, kemudian yang kedua kemampuan yang diharapkan sesuai dengan CPMK dan sub CPMK, materi pembelajaran, metode penilaian mahasiswa, dan bobot penilaian mahasiswa. Pada mata kuliah akuntansi lingkungan ada 14 kali pertemuan dan 2 kali evaluasi di dalam 1 semester. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah akuntansi lingkungan adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman mengenai konsep, pengakuan, pengukuran, dan aktivitas pencatatan lingkungan perusahaan. Mata kuliah ini membahas pengelolaan biaya, pelaporan keberlanjutan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menyajikan informasi akuntansi yang mendukung pengambilan keputusan berwawasan lingkungan. Untuk kemampuan yang diharapkan, sesuai dengan capaian pembelajaran pada program studi, bahwa mata kuliah akuntansi lingkungan ini dibebankan pada 3 CPL. Yang pertama, mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan entitas tersendiri. Kemudian yang kedua, mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, menguasai konsep teori akuntansi, teori umum, dan pendukung untuk menyelesaikan masalah, serta memanfaatkannya informasi dan iptek. Kemudian dari CPL pada mata kuliah ini, maka ada CPMK yang terdiri dari 4 poin yang mengacu pada aspek tata kerja operasional level 6 pada kognitif dan afektif. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep ruang lingkup dan peran akuntansi lingkungan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis sistem pelaporan dan pengungkapan akuntansi lingkungan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis audit lingkungan dan mekanisme tanggung jawab perusahaan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan sikap etis dan inovatif dalam perkuliahan. Dari 4 CPMK ini menjadi 9 sub CPMK yang tersebar pada 14 kali pertemuan. Untuk materi pembelajaran di mata kuliah akuntansi lingkungan ini sesuai dengan bahan kajian, yakni yang pertama, akuntansi lingkungan dan biaya kualitas, kemudian yang kedua, peran akuntansi lingkungan, yang ketiga, kebijakan sosial dan lingkungan, yang keempat, akuntansi pertanggungjawaban, yang kelima, biaya lingkungan, yang keenam, pelaporan pengungkapan akuntansi sosial dan lingkungan, yang ketujuh, pelaporan berkelanjutan, yang kedelapan, upaya penerapan pelaporan keberlanjutan, yang kesembilan, audit lingkungan dan mekanisme audit lingkungan, yang ke-10, lingkungan hidup dalam kerangka CSR. Untuk metode perkuliahan yang saya gunakan, yakni menggunakan metode DAI. Yang pertama, delivery. Saya menyampaikan materi melalui textbook. Kemudian yang saya pakai referensi yang pertama, Arfan Iksan di tahun 2008, akuntansi lingkungan. Kemudian yang kedua, Rob Gray tahun 2000, Accounting and Accountability.
Setelah saya menggunakan textbook, saya juga menggunakan beberapa contoh penelitian yang sudah digunakan dan sudah terpublikasi. Jadi referensi mata kuliah dengan penelitian ini yang pertama berjudul Peran Profitabilitas dan Leverage dalam Pelaporan Emisi. Kemudian yang kedua, peran tata kelola dan implementasi enterprise risk management terhadap market value. Yang kedua, interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dari metode delivery yang sudah saya sampaikan di awal, saya menggunakan pendekatan problem based learning dalam proses pembelajaran agar mahasiswa tidak hanya memahami secara konsep, tetapi juga belajar secara mandiri, belajar secara langsung menganalisis dari suatu masalah dan memecahkan fenomena yang berkaitan dengan akuntansi lingkungan. Saya berinteraksi dengan mahasiswa menggunakan dua metode, yakni media offline dan media online. Untuk media offline, saya menggunakan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua, saya juga berdiskusi dengan mahasiswa, mungkin dengan berkaitan dengan mata kuliah akuntansi lingkungan yang bisa digunakan untuk tugas akhirnya. Kemudian untuk media online, saya juga menggunakan fasilitas dari kampus ITB Widyagama Lumajang, yakni e-learning, kemudian Google Meet. Yang terakhir, untuk assessment. Untuk assessment ini, bagaimana saya menilai mahasiswa? Di awal perkuliahan, saya akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester yang berisi tentang CPL, CPMK, sub CPMK yang akan disepakati selama proses pembelajaran agar proses ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan akan lebih terstruktur dan transparan. Dari sinilah mahasiswa akan mengetahui bobot penilaian dari masing-masing pertemuan sesuai dengan sub CPMK yang telah disusun. Dari sub CPMK ini maka terbagi bobot kriteria, yakni yang pertama ada kehadiran 20%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Sehingga total bobot penilaian adalah 100%. Dari bobot dan metode penilaian yang telah disampaikan kepada mahasiswa, saya berharap mahasiswa lebih interaktif dalam mengikuti perkuliahan sehingga dapat memenuhi ketercapaian CPL yang telah dibebankan pada mata kuliah ini. Demikian penjelasan dari rencana pembelajaran semester mata kuliah akuntansi lingkungan pada program studi akuntansi di kampus ITB Widyagama Lumajang. Berikut merupakan cuplikan video mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, kita sudah memasuki pertemuan kelima untuk mata kuliah akuntansi lingkungan. Nah, kemudian kemarin kita flashback sebentar terkait dengan pertemuan keempat yang materinya terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Ya, nah kemarin kita sudah membahas bahwa perusahaan itu bukan sekedar meningkatkan profitabilitasnya, tetapi juga harus memaksimalkan kebermanfaatan di lingkungan. Contohnya kemarin sudah kita bahas terkait dengan beberapa macam contoh kegiatan CSR. Nah, kemudian di pertemuan yang lalu juga saya memberikan tugas, yaitu review artikel yang berkaitan dengan akuntansi lingkungan. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin dua kelompok saja ya yang mempresentasikan, kemudian nanti kelompok selanjutnya di pertemuan selanjutnya gitu. Nah, untuk kelompok satu siapa? Kami, Bu. Oke, silakan disampaikan untuk review artikelnya. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Dinovita dengan NIM 223134026. Review artikel kami dengan judul Peran Tata Kelola dan Implementasi Enterprise Risk Management terhadap Market Value.
Nah, di sini kita mendapatkan hasil yang dimana hubungan dengan akuntansi lingkungan itu ada 4, Bu. Yang pertama yaitu IRM sebagai pengelolaan risiko lingkungan yang merupakan perusahaan harus mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai risiko lingkungan seperti pencemaran lingkungan, emisi karbon, perubahan iklim, serta risiko kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Yang kedua yaitu GISIKI yang mendukung transparansi lingkungan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas, di mana yang mendasari praktik akuntansi lingkungan dalam pelaporan keberlanjutan. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui kinerja lingkungan, yang dimana saat ini investor semakin memperhatikan aspek ESG dalam pengelolaan risiko lingkungan. Yang terakhir yaitu mendukung pelaporan keberlanjutan, yang dimana IRM dan GISIKI menjadi fondasi penting dalam penyusunan Sustainability Report, Environmental Disclosure, dan Carbon Emission Disclosure yang merupakan bagian dari praktik akuntansi lingkungan modern. Di sini kesimpulan dari review artikel kami yaitu artikel ini memiliki kualitas yang baik karena mengangkat isu penting mengenai pengelolaan risiko, tata kelola perusahaan, dan nilai perusahaan. Kelebihan utamanya terletak pada penggunaan IRM dan GISIKI secara simultan untuk menjelaskan market value. Namun artikel masih memiliki kelemahan pada aspek metodologi dan ke dalam pembahasan hasil. Dalam perspektif akuntansi lingkungan, penelitian ini relevan karena IRM dan GISIKI merupakan instrumen penting dalam pengelolaan serta pengungkapan risiko lingkungan. Dengan demikian, artikel ini dapat dijadikan landasan teoritis untuk penelitian akuntansi lingkungan yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan, manajemen risiko lingkungan, pelaporan keberlanjutan, dan nilai perusahaan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Bisa beri aplaus dulu. Oke, selanjutnya kelompok 2. Siapa kelompok 2? Kami, Bu. Oke, silahkan. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivin Alfiatur Rohmah dengan NIM 2231133979. Di sini saya akan menyampaikan hasil review artikel dari kelompok kami yang berjudul Mengungkap Jejak Karbon, Peran Profitabilitas dan Leverage dalam Pelaporan Emisi. Adapun hasil review dari kelompok kami yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Temuan ini mendukung stakeholder teori yang menyatakan bahwa perusahaan dengan sumber daya finansial yang lebih baik cenderung lebih mampu memenuhi tuntutan stakeholder melalui pengungkapan lingkungan. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat utang tinggi lebih fokus pada pemenuhan kewajiban keuangan sehingga pengungkapan emisi karbon menjadi lebih terbatas. Adapun kelebihan dari hasil penelitian kami yaitu yang pertama, hasil penelitian konsisten dengan teori stakeholder. Yang kedua, pembahasan telah mengaitkan hasil empiris dengan penelitian terdahulu. Yang ketiga, temuan memberikan implikasi praktis bahwa kondisi keuangan perusahaan memengaruhi transparansi lingkungan. Yang keempat, kesimpulan sesuai dengan tujuan dan hipotesis penelitian. Namun hasil penelitian kami masih ada kekurangan. Yang pertama, pembahasan masih bersifat deskriptif dan belum mendalami menjelaskan mekanisme hubungan antar variabel. Yang kedua, tidak ditampilkan hasil regresi secara lengkap pada bagian hasil. Yang ketiga, pernyataan bahwa profitabilitas memengaruhi pengungkapan emisi karbon sebesar 72% dan leverage sebesar 70% kurang jelas dasar perhitungannya, sehingga berpotensi menimbulkan interpretasi yang keliru. Yang keempat, pada bagian kesimpulan disebutkan ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, padahal ukuran perusahaan tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penulisan kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari review kelompok kami yaitu dalam akuntansi lingkungan, perusahaan tidak hanya mencatat dan melaporkan informasi keuangan, tetapi juga mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan dampak aktivitas operasionalnya terhadap lingkungan. Salah satu bentuk pengungkapan tersebut adalah
adalah pelaporan emisi karbon yang mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap perubahan iklim. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi luas pengungkapan emisi karbon, yaitu profitabilitas dan leverage, sehingga secara langsung berkaitan dengan praktik pelaporan lingkungan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih profitable cenderung melakukan pengungkapan emisi karbon yang lebih luas, sedangkan perusahaan dengan tingkat leverage tinggi cenderung mengurangi pengungkapan tersebut. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa kondisi keuangan perusahaan memenuhi kualitas dan tingkat transparansi informasi lingkungan yang disampaikan kepada publik. Dengan demikian, penelitian ini mendukung konsep akuntansi lingkungan sebagai sarana akuntabilitas, transparansi, dan komunikasi informasi lingkungan kepada stakeholder, sekaligus menunjukkan bahwa pelaporan emisi karbon merupakan bagian penting dari implementasi akuntansi lingkungan dalam mewujudkan pembangunan keberlanjutan. Sudah Bu, itu hasil dari review kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas paparannya terkait dengan review artikelnya yang berhubungan dengan emisi karbon. Ya. Yang kelompok 1 tadi IRM, resiko lingkungannya, kemudian yang kedua, kelompok kedua adalah pengungkapan emisi karbonnya. Baik, kita beri plus juga untuk kelompok 2. Baik, dari 2 artikel tadi itu memang saling berkaitan. Kemudian kalau di IRM itu terkait dengan resiko lingkungannya, kemudian kalau di emisi karbon itu terkait dengan pengungkapan seberapa banyak karbon yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, akhirnya di sini yang sudah saya sampaikan di awal bahwa perusahaan itu sekarang tidak hanya mementingkan seberapa banyak profit yang dihasilkan, tetapi lebih kepada kebermanfaatan kepada lingkungannya. Nah, akhirnya ada persepsi bahwa di akuntansi modern, menurut mereka, menurut para ahli atau peneliti, nah ini harus bergerak dari profit accountability menjadi social and environmental accountability. Makanya baru-baru ini isu-isu terkait dengan emisi karbon itu sangat banyak sekali diteliti karena memang berhubungan langsung dengan keberlanjutan usaha dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian saya lanjutkan. Jadi saya akan mereview dari hasil review tadi, review kalian, bahwa di sini saya sampaikan terlebih dahulu biaya lingkungan itu merupakan seluruh biaya yang timbul akibat aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan, baik itu dari proses pencegahannya, pengendalian, pengelolaan sampai dengan pemulihan kerusakan lingkungan. Nah, kemudian sesuai dengan referensi yang kita pakai di mata kuliah akuntansi lingkungan ini, yakni Stephen Skelteger di situ di tahun 2000, biaya lingkungan itu merupakan bagian dari sistem akuntansi yang bertujuan untuk mengidentifikasi. Nah, kemudian ada pengukuran dampak ekonominya atas aktivitas lingkungan perusahaan. Jadi artinya dari 2 artikel tadi itu sudah lebih kepada biaya lingkungannya. Bagaimana perusahaan itu bisa menghitung secara langsung berapa biaya lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian ada biaya lingkungan yang bersifat di sini pencegahan. Artinya ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu untuk menjalankan kegiatan yang digunakan untuk menjaga agar perusahaan ini bisa melakukan aktivitasnya yang tidak menghasilkan sesuatu yang berdampak negatif. Nah, ini ada 4 kegiatan. Jadi mulai dari mengevaluasi pemasok, kemudian merancang proses produksi, kemudian memperoleh sertifikat ISO yang berhubungan dengan lingkungan, kemudian merancang produk yang ramah lingkungan. Nah, kemudian selanjutnya ada biaya lingkungan yang di sini bersifat pemeriksaan. Artinya di sini biaya itu dikeluarkan untuk memastikan apakah produk yang dihasilkan perusahaan atau proses yang sudah dilakukan oleh perusahaan ini memang sudah sesuai dengan standar. Makanya tadi ada poin sertifikasi ISO. Ya, itu berkaitan dengan standar yang dipakai untuk menentukan bahwa perusahaan ini apakah benar-benar menjaga lingkungan sekitarnya, lingkungan internal ataupun eksternal. Nah, ini juga ada 4 poin yang dilakukan, yaitu melakukan pemeriksaan audit terhadap aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi di akuntansi lingkungan itu juga ada audit lingkungan, bukan hanya
pelaporan keuangan saja yang diaudit, tetapi lingkungan ini juga ada audit serta mekanismenya. Nah, kemudian dilakukan inspeksi terhadap produk dan proses yang akan dilakukan. Selanjutnya, mengembangkan tolok ukur yang berkaitan dengan lingkungan dan melakukan testing untuk melihat apakah terdapat kontaminasi di situ. Nah, ini yang tadi saya jelaskan terkait dengan kegagalan internal. Jadi akuntansi lingkungan itu juga ada kegagalan atau resiko yang tadi berkaitan dengan artikel yang kelompok 1, itu ada resiko lingkungan, itu kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Nah, di sini biaya itu muncul karena adanya kegiatan perusahaan yang menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan. Nah, elemen ini bisa dikendalikan perusahaan sehingga tidak mencemari lingkungan. Ini yang artinya internal, masih bisa dikondisikan di dalam perusahaan. Nah, caranya bagaimana? Di sini biaya untuk mengamankan dan membuang akses produksi yang tidak ramah lingkungan. Karena masih di dalam internal, maka tidak berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar. Jadi bisa diantisipasi oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, biaya ini untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan yang berkaitan dengan polusi. Nah, sebelum produk ini keluar, ya, produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ini benar-benar dipastikan apakah berkaitan dengan polusi atau tidak, gitu. Nah, perbedaannya dengan biaya lingkungan karena adanya kegagalan eksternal, berarti biaya ini muncul karena elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Ini artinya produk atau jasa tadi itu sudah keluar dari perusahaan, sehingga ada namanya kegagalan eksternal. Nah, di sini biaya-biaya yang benar dikeluarkan perusahaan karena adanya kontaminasi atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan operasi perusahaan. Ini jelas karena sudah keluar, maka ini merupakan dampak atau akibat dari kegiatan perusahaan. Kemudian ada kontaminasi dan kerusakan lingkungan yang ini berasal dari kegiatan operasi perusahaan, namun biaya ini timbul tidak ditanggung oleh perusahaan, tapi ditanggung oleh pihak lain di luar perusahaan. Jadi itu perbedaan antara eksternal, kegagalan eksternal dengan kegagalan internal. Nah, untuk kelompok 1 tadi yang menjelaskan terkait dengan resiko lingkungan, ini merupakan kegagalan internal ataupun eksternal, begitu. Nah, selanjutnya, jadi di konsep akuntansi lingkungan ini juga ada konsep triple bottom accounting. Ya, mungkin kalian juga sudah mempelajari di mata kuliah lain bahwa ada triple bottom. Ya, di situ fokusnya profit, kemudian people, SDM-nya, kemudian yang ketiga planet, lingkungannya. Nah, di akuntansi lingkungan juga sama. Jadi ada tiga triple bottom, ada 3 konsep yang harus dibangun di dalam akuntansi lingkungan. Jadi menurut Colin 2004 dalam penelitiannya menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki tujuan utamanya untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham saja, artinya hanya meningkatkan profit perusahaan, ya, di sini biasanya tidak akan bertahan hidup dalam waktu yang lama. Ya. Menurut penelitian tersebut, perusahaan yang dapat bertahan sukses dalam waktu yang lama adalah perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Namanya cluster of objective, ya. Nah, di mana memaksimalkan kekayaan pemegang saham hanya merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dan biasanya bukan merupakan tujuan utama. Jadi tujuan utamanya itu ada 3 tadi, ada profitnya tinggi, kemudian SDM-nya apakah benar-benar dari manajemen, staf, karyawan ini apakah sudah sejahtera, ya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini memang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup oleh perusahaan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, ya, memang dari triple bottom tadi itu memang kan sangat mudah sekali ya kita menjelaskan bahwa ada profit, pokoknya untungnya tinggi. Kemudian yang kedua ada people,
SDM-nya sejahtera apa tidak. Kemudian yang ketiga, lingkungannya sehat atau tidak. Nah, kemudian di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama, sulit mengukur dampak lingkungannya. Memang saat ini pengungkapan emisi karbon itu kan masih banyak penelitian yang menggunakan berbagai macam referensi seperti itu. Nah, kemudian tidak ada standar yang seragam dan kurangnya kesadaran manajemen ya untuk mengungkapkan dampak lingkungannya. Kemudian data lingkungan tidak lengkap. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan review tadi yang ini yang kedua nggih, yang kedua terkait dengan relevansi dalam penelitian mengungkap jejak karbon, peran profitabilitas dan leverage dalam pelaporan emisi. Ini kelompok 2 tadi. Memang benar bahwa pelaporan emisi itu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban lingkungan yang memerlukan pengeluaran biaya lingkungan. Nah, di sini profitabilitas memang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyediakan dana untuk aktivitas lingkungan. Tapi di sini juga sesuai dengan konsep triple bottom accounting tadi, yang dimaksimalkan bukan hanya profit, namun people dan planet yang menjadi bagian penting dalam keberlangsungan hidup perusahaan. Kemudian yang kedua tadi kelompok 1 yang berkaitan dengan IRM, peran tata kelola dan implementasi IRM terhadap market value. Di sini pengelolaan biaya lingkungan itu bagian dari resiko perusahaan yang tadi saya sampaikan, ada internal dan eksternal. Nah, di sini pengelolaan biaya yang efektif dapat mengurangi resiko lingkungan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi serta dapat memperkuat kepercayaan investor. Nah, kemudian di sini penelitian ini juga sesuai dengan konsep triple bottom accounting yang dimaksimalkan bukan hanya profit tetapi juga sumber dayanya sampai dengan lingkungan yang berada di sekitar perusahaan. Nah, kemudian dari tadi paparan terkait dengan biaya lingkungan dan kemudian kita kaitkan dengan hasil review artikel dari 2 kelompok tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa biaya lingkungan itu merupakan bagian penting dalam akuntansi modern dan sustainability accounting. Nah, ketepatan biaya lingkungan ini sangat menentukan yang pertama dari kualitas laporan keberlanjutannya. Kemudian yang kedua, efektivitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasinya. Dan yang keempat, reputasi perusahaan. Dari era ISG ini dan kemudian laporan keberlanjutan, perusahaan tidak hanya fokus pada laba saja, tetapi juga pada tanggung jawab lingkungan dan sosialnya. Oleh karena itu, akuntansi lingkungan ini menjadi alat strategis untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja untuk materi biaya lingkungan. Kita ketemu di pertemuan ke-6, tetap dengan review artikel yang sudah dibagikan kemarin. Kita lanjutkan kelompok 3 dan 4. Ya, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.